Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam ini sedikit berbeda, saya menggantikan Pak Jack. Karena Pak Jack hari ini ada halangan untuk hadir menemani sobat pemburu kisah sekalian. Karena itu saya akan menggantikan Pak Jack bersama, di samping saya ada Kang Surya yang tentunya akan selalu membawakan kisah-kisah horor dan misteri yang menarik. Gimana kabarnya? Baik, kalau Mas Zaki gimana hari ini? Alhamdulillah. Habis Lebaran kayaknya tambah sehat gendut ya? ini kelihatannya. Iya. Kali ini akan ada cerita apa ini kira-kira? Ya ini kebetulan kemarin ada kisah kiriman dari Mas Windu ini Pak Jack. Ya mungkin Om ya manggilnya Om Windu. Ya jadi beliau ini berkesempatan untuk berbagi ceritanya pada masa kecil. Waktu beliau masa kecilnya kan tinggal di Trenggalek. Oh gitu. Iya. Kang Surya, gimana kira-kira ceritanya? Oke, saya mulai ya. Jadi Om Windu ini berbagi cerita masa kecilnya, Mas Zaki. Nah, Om Windu ini beberapa waktu yang lalu sempat mengirimkan pesan untuk membagikan ceritanya. Jadi cerita yang dialami beliau waktu masih kecil, masa kanak-kanak, dimana mungkin itu sekitar tahun 80-an atau 90-an lah ya. Itu masih seru-serunya anak-anak itu bermain yang ya istilahnya nggak ada gadget, nggak ada hal-hal yang menarik, paling hanya tontonan televisi itu pun juga jarang. Jadi Om Windu ini punya kebiasaan sama teman-temannya itu ya mungkin karena mungkin anak pada masa itu dengan keterbatasan yang ada ya, dia itu punya tempat, salah satu lahan kosong di samping rumah temannya. Itu ada pohon yang tinggi besar, jadi pohon mangga yang tinggi besar itu di atasnya itu dibuat kayak rumah-rumahan. Ya Rumah mungkin pohon berarti ini? Iya, kayak semacam rumah pohon gitu. Jadi kalau mungkin zaman kita dulu ya kita hanya naik ke atas tiduran di cabang sambil nunggu di cabang pohon mangga sambil nunggu waktu bersantai bersama teman-teman. Kalau ini katanya mereka membuat rumah-rumahan dari kayu-kayu bekas gitu. Lah sementara Om Windu sendiri dengan beberapa temannya beberapa hari itu sudah menyiapkan barang-barang yang ditaruh di atas. Jadi kadang-kadang mereka itu punya kebiasaan untuk ya istilahnya naik membawa bantal, kemudian ya tiduran di sana. Tapi karena memang kapasitasnya nggak terlalu banyak, jadi ya ada 3-4 orang saja. Oh iya. Nggak terlalu besar jadi. Iya, nggak terlalu besar. Cuman waktu itu Om Windu memang dia sebenarnya berada di halaman tetangganya itu ya antara seru-seru takut ya. Karena katanya Om Windu di seberang jalan di halaman tetangga rumahnya itu ada satu lagi kebun kosong yang mana kebun itu bentuknya itu ya istilahnya mirip dengan pekarangan rumah tapi jauh lebih luas. Sementara di sana itu banyak sekali tanaman-tanaman kayak rambutan, terus juga pohon-pohon yang memang menghasilkan buah, ada juga tanaman mangga tapi tidak sebesar tanaman mangga yang ditempati oleh Om Windu. Lebih rimbun jadinya. Lebih rimbun, jadi banyak pohon yang lebih kecil dan beberapa orang memang sudah tahu kalau di tempat itu termasuk tempat wingit katanya, tempat yang cukup serem lah. Karena beberapa kali orang-orang itu sering melihat, jadi orang jalan kaki pulang gitu, mau pulang ke rumah atau mungkin keluar malam jalan kaki itu di halaman kosong itu sering melihat penampakan sosok yang menakutkan, jadi sosok genderuwo katanya. Ya jadi ada sosok yang tubuhnya lebat berbulu banyak sekali, bulunya lebat dengan warnanya hitam, terus taringnya juga panjang. Jadi sering menampakkan diri, sering lewat di halaman kosong itu Mas Zaki. Nah kemudian karena Om Windu ini dan teman-temannya membuat rumah pohon di salah satu pekarangan tetangganya, ya mereka pasti paham lah
begitu mereka bermain-main sepulang sekolah, menjelang malam, menjelang petang ya mereka pasti berusaha pulang ke rumah masing-masing karena mereka tentu saja tidak mau ya dalam tanda kutip itu melihat halaman depan pekarangan tempat mereka berada itu yang sangat gelap gulita dan Serem penuh ya. iya sangat menyeramkan itu. Jadi bayangan mereka ya sudahlah kita bermain di sini, tidur-tiduran sambil bawa bekal kue-kue dari rumah, bawa kerupuk, bawa jajan gitu, habis itu ya menjelang maghrib mereka pulang. Dan kebiasaan itu berlangsung selama beberapa hari sampai akhirnya ya mulai 1-2 teman-teman Om Windu ini bergantian datang. Jadi tempat itu mulai rame lah dengan anak-anak. Sampai akhirnya karena memang sudah seperti kebiasaan mereka datang ke sana. Suatu ketika teman-teman ini entah apa yang dilakukan, mungkin sengaja mengerjai Om Windu katanya. Jadi dia dan beberapa teman waktu itu habis asar itu naik ke atas rumah pohon. Jadi rumah pohon itu terbuat dari kayu yang mana tangganya itu masih berupa tali. Jadi tangganya itu masih berupa tali, Mas Agi. Istilahnya mereka itu memanjat. Manjatnya pakai tali. Gitu. Manjatnya pakai tali sambil katanya itu tangan berpegangan pada tali, kakinya itu kayak menjejak ke batang pohon mangga itu. Jadi ya mungkin karena relatif tinggi dan pohonnya relatif lurus ya. Jadi ya kalau nggak ada bantuan tali, mereka kayaknya agak kesulitan naik turun karena pohon mangga itu cukup besar, kemudian juga cukup curam, cukup tegak. Mereka kalau naik ke atas tanpa bantuan alat kayaknya nggak bisa. Jadi waktu itu Om Windu masih ingat, mereka itu ada yang bawa bantal, ada yang bawa makanan, naik ke atas. Nah, naik ke atas ya mereka bercanda, bergurau, bermain sambil menikmati kue. Sampai mungkin karena kekenyangan, akhirnya mereka semua itu tidur. Tertidur di dalam ruangan yang kecil itu dengan beberapa orang temannya karena Om Windu merasa ya mungkin karena istilahnya sore-sore paling enak habis nyemil jajan, nyemil makanan ya istilahnya tiduran, apalagi ada yang bawa bantal. Jadi ya mereka tertidur di sana dengan kondisi semampunya, katanya ada yang tidur sambil bersandar, ada yang istilahnya kakinya menumpang ke kaki temannya yang lain katanya. Jadi ya mereka menikmatilah tidur di atas rumah pohon yang terbuat dari bekas-bekas potongan kayu itu. Sampai akhirnya Om Windu ini ternyata tidak sadar, sepertinya dia itu sengaja digoda atau dikerjai sama teman-temannya. Jadi ketika Om Windu tertidur, dia itu merasa tidak tahu, sepertinya teman-temannya ini sudah pada pulang. Sudah pada pulang dan tali yang biasanya dipakai untuk naik, itu katanya posisinya terjatuh di bawah. Jadi ya istilahnya tentulah Om Windu ini kesulitan Mas Zaki. Karena dia itu masih ingat waktu dia itu terbangun, kondisi itu sudah gelap gulita dan mungkin pada waktu itu lampu tidak sebanyak sekarang ya. Istilahnya lampu itu hanya ada penerangan di rumah-rumah saja. Mungkin kalau di luar rumah ya penerangan seadanya katanya. Dan ditinggal sendiri di tempat yang gelap. Om Windu itu kebingungan. Dia itu meraba-raba memastikan arah karena mungkin dia baru bangun ya. Dia tidak tahu arah utara, selatan, timur, barat mungkin. Bayangan dia hanya mencari ini tempatnya keluar lubangnya pagarnya rumah pohon ini mana gitu. Jadi dia sambil meraba-raba, ya untunglah istilahnya tidak, walaupun gelap kondisinya ya tidak segelap gulita di dalam ruangan karena itu kan luar ruangan katanya. Jadi masih ada cahaya-cahaya dari langit, istilahnya cahaya bulan itu dia masih merasakan. Walaupun memang Om Windu waktu itu tidak tahu ini jam berapa lama dia tertidur, apakah ini masih petang atau sudah tengah malam atau mungkin malah dini hari. Om Windu ini tidak tahu itu pukul berapa. Jadi dia itu terbangun, meraba-raba sekeliling, dan ketika dia meraba di bawahnya pintunya rumah kayu itu, dia itu menyadari bahwa tempat mengaitkan tali itu sudah nggak ada. Bingung. Jadi dia itu kebingungan Mas Zaki. Om Windu ini panik, dia memanggil teman-temannya, nggak ada suara sama sekali karena kebetulan posisi pohon mangga itu dengan rumah tetangganya itu juga agak jauh. Apalagi dia masih ingat tetangganya itu salah satu rumah yang memiliki televisi. Jadi waktu itu biasanya kalau belum malam bener itu televisi masih menyala. Jadi masih kedengaran lah dari pekarangan itu. Tapi kalau saat itu dia rasakan, Om Windu ini merasa nggak ada suara apa-apa sama sekali, dan Om Windu merasa ini pasti sudah lewat malam hari. Malam banget. Iya, ya mungkin kalau zaman segitu jam 10 itu jam 11 sudah dianggap malam ya.
Jadi ini pasti sudah malam, jalan di depan ini juga nggak ada orang lewat. Windu memanggil-manggil teman-temannya, nggak ada sautan sama sekali. Ya dia mau berteriak minta tolong juga agak malu ya, agak takut. Nanti khawatirnya malah istilahnya diketawain atau mungkin mengganggu tetangga, karena mereka sendiri bikin rumah pohon di pekarangan itu ya hanya sekedar minta izin. Dan pastilah orang-orang merasa yang punya pekarangan, anak-anak kalau malam udah pulang kok biasanya. Jadi Windu ini merasa ada keraguan di situ. Sampai akhirnya dalam ketakutan itu Windu hampir menangis waktu itu kan ya Mas Zaki. Ketika itu dia ketika memastikan untuk meraba-raba lagi itu, oh ternyata ada. Dia itu merasa talinya itu ternyata diganti. Jadi awalnya tadi dia meraba itu mungkin karena masih tidak tepat ya, dia rabaannya menganggapnya nggak ada. Tapi ketika mencoba meraba kedua itu dia merasakan ada tali. Tapi tali itu kok rasanya itu seperti lebih apa ya, lebih kasar dan tidak seperti tali-tali yang selama ini mereka pakai, yang liat gitu. Tali ini lebih kasar dan lebih berserabut gitu. Jadi paniklah Windu ini karena dia merasa itu bahwa apa yang dipegangnya ini adalah tali yang baru. Dia tidak berpikir ulang, bodoh amat lah, yang penting ini ada tali. Siapa tahu tadi teman-teman memang sengaja mengganti tali, jadi posisinya juga berubah, nggak ditaruh di tempat yang sebelumnya, berubah agak bergeser. Yang penting di sini ada tali. Dia rasakan gini, memang katanya, oh ini panjang sampai ke bawah. Baiklah, aku tak turun pakai tali ini saja. Jadi Windu ini segera menyiapkan posisi, dia memegangi yang tali itu tadi, dan dia melihat ya sekilas talinya itu gelap sekali. Istilahnya ya biasanya kalau malam hari mungkin dia merasa nggak tahulah ini tali warna hitam atau putih, dia nggak merasa. Yang penting dia pakai tali itu, dia perlahan turun, dan untungnya tali itu sepertinya ya istilahnya benar-benar kuat Mas Zaki. Talinya lebih kuat, lebih liat. Jadi dia itu memegangi itu merasa lebih nyaman gitu. Dia turun perlahan-lahan, tapi kok dia rasakan ini tali ini kok seperti tali yang lurus saja ya, nggak dipilin-pilin gitu. Tapi talinya kok panjang banget gitu. Jadi dia itu masa bodoh, dia terus turun perlahan dan mulailah dia itu merasa bau yang agak aneh Mas Zaki. Jadi Windu ini merasa ada bau-bau itu seperti bau hangus. Jadi bau seperti kalau misalkan ya katanya waktu itu kayak ban mobil yang dibakar lah. Iya, jadi baunya itu bau hangus, bau karet terbakar atau ya bau hangus lah katanya. Dia itu merasa makin turun ke bawah kok makin bau hangus gitu. Sampai akhirnya Windu ini berhenti, dia itu menginjak tanah. Tapi ketika dia melihat ke bawah tempat dia menginjak tanah itu, dia samar-samar di situ nggak ada satu batang pohon mangga saja Mas Zaki. Jadi ada 3 batang pohon mangga. Dia itu bingung, loh ini pohon mangga yang ini besar, yang ini 2 kok ada besar juga. Tapi ketika dicermati lagi dalam kondisi agak gelap-gelap gitu, dia melihat iya samar-samar 2 batang pohon mangga ini sepertinya itu banyak ditumbuhi tali atau seperti rambut yang sama halnya dia pegang sebagai tali. Jadi Windu ini baru menyadari kalau yang dia pegang itu tali itu tadi ternyata bentuknya seperti rambut yang kasar Mas Zaki. Dan batang pohon mangga lainnya itu juga sama, penuh dengan batang rambut yang itu tadi cukup kasar, dan istilahnya baunya itu seperti bau karet terbakar tadi. Begitu Windu agak mundur gitu, langsung jantungnya itu berdegup dan bulu kuduknya itu merinding. Karena ya 2 batang pohon mangga yang masih berbulu tadi itu tiba-tiba itu bergerak, bergoyang, dan kemudian berjalan melewatinya. Istilahnya berjalan melewati dia menuju menyeberang ke arah pekarangan. Jadi ternyata Windu itu sambil terdiam itu dia itu melihat ternyata 2 batang pohon mangga itu yang penuh dengan bulu tadi itu, bulu rambut itu ternyata 2 batang kaki. Dan pemilik kaki itu ternyata tingginya bukan main, setinggi tiang listrik katanya Windu. Seluruh tubuhnya itu dipenuhi bulu berwarna hitam, terus lebat sekali. Bahkan tadi ada salah satu bulu yang mungkin rambutnya ya, itu yang memanjang sampai ke tanah, ternyata itu tadi yang dipinjam oleh Windu, dipakai buat turun. Dan setelah Windu turun dengan kondisi gemetaran karena merinding melihat sosok itu ya, sosok itu berjalan santai, seolah-olah ya kayak
tidak hanya berjalan 1-2 langkah saja, tapi 1-2 langkahnya itu tahu-tahu sampai di pekarangan seberang, di mana di pekarangan seberang yang terkenal wingit, terkenal angker itu, sosok itu tadi sampai ke sana kemudian menghilang. Jadi Om Windu itu dalam kondisi ketakutan, dia itu berjalan dengan tubuh gemetar sampai ke rumahnya, Mas Agi. Iya, iya, iya. Jadi secara nggak langsung dia itu merasa, apa tadi itu aku turun minjem rambutnya sosok tadi. Akhirnya ya sampai rumah, Om Windu ini sangat ketakutan, ditanyai orang tuanya nggak berani cerita, menggigil. Esoknya itu sakit, nggak masuk sekolah katanya. Sakit bukan karena ya istilahnya sakit-sakit biasa, tapi seluruh tubuhnya terasa demam dan terus merinding. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Om Windu ini ya istilahnya sudah pulih, sembuh. Dia masih belum berani main ke rumah pohon itu. Teman-temannya yang datang nyamperin, menjenguk itu ya dia belum berani cerita. Nggak berapa lama kemudian, beberapa hari barulah dia mulai cerita ke teman-temannya dengan sedikit berani. Dan teman-temannya itu akhirnya mengakui, iya kemarin itu emang ya kita ini sengaja ngerjai. Jadi talinya itu sengaja dilepas, dijatuhkan biar kamu itu tidur. Soalnya selama ini ada di rumah pohon itu ya istilahnya dipakai bareng-bareng. Tapi kalau tidur di sana itu yang bawa bantal teman-temannya, yang selalu menu-menuin tempat itu kamu. Jadi teman-temannya itu ngerjain maksudnya. Tapi nggak taunya setelah dikerjain ketemu makhluk menyeramkan yang berada di seberang, tapi bukan nakut-nakutin Mas Agi. Justru makhluk itu seolah dalam tanda kutip nolongin Om Windu buat turun dari dari rumah pohon itu. Karena setelah kejadian itu teman-temannya Om Windu yang lain jadi agak ketakutan. Akhirnya rumah pohon itu dibiarkan terbengkalai sampai akhirnya ya rusak, kemudian dibongkar sama teman-temannya karena ya merasa setelah kejadian itu mereka nggak berani lagi main ke sana. Jadi udahlah, daripada nanti ketemu sama sosok yang di seberang pekarangan, mending nggak usah main di sana lagi lah. Kecuali kalau siang hari mungkin mereka masih berani main. Jadi itu berbagi pengalamannya Om Windu ini Mas Agi. Kira-kira diceritakan nggak sosoknya apa itu? Iya, kalau Om Windu nggak berani menebak ya, tapi kalau dari ciri-cirinya mungkin ya semacam genderuwo mungkin ya, Mas Agi, ya. Kalau dari ciri-cirinya ya, karena Om Windu waktu itu dia nggak pernah tahu wajahnya seperti apa, tapi dia hanya kelihatan kakinya sama sosoknya dari belakang. Tapi kan selama ini orang-orang di kampung itu tahu kalau di pekarangan seberang itu ada sosok genderuwo yang istilahnya ya seperti itulah ciri-cirinya. Jadi ya bisa jadi mungkin itu makhluk yang sama mungkin bayangannya Om Windu gitu. Menarik sekali ya ceritanya ya. Masih ada hantu atau genderuwo ini yang masih berbaik hati untuk menolong orang, menolong manusia, menolong anak kecil mungkin ya. Anak kecil ya yang dalam kesulitan ya, kira-kira seperti itu. Ternyata hantu juga punya hati yang baik juga ya ternyata ya. Ya mungkin karena kasihan mungkin lagi. Ada perasaan kasihannya juga ya. Oke sobat pemburu kisah, itulah tadi cerita dari Kang Surya, kiriman dari Mas Windu ya, dari Trenggalek. Cukup menarik ceritanya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian jangan lupa untuk share ke teman-teman, saudara dan orang-orang dekat kalian. Dan jangan lupa tinggalkan pesan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.